Perhatikan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama dari Allah hanya Islam. Karena sekarang suara-suara sumbang menuduh Islam ini agama import. Tuduhan-tuduhan yang keji dan sangat biadab terhadap Islam di Indonesia sudah bermunculan. Gerbong-gerbong kemunafikan semakin panjang, penumpangnya semakin ramai, pendukungnya semakin bersorak gembira. Ini tantangan terbesar dari Allah. Kemarin kita bertakbir sambil menangis. Mukhlisina lahuddi, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita diperintahkan beriman, beribadah dengan ikhlas, berislam dengan ikhlas. Walau karihal kafirun, kata Allah. Walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Walaupun orang kafir benci, kata Allah. Walaupun orang-orang musyrik benci. Walaupun orang-orang munafik benci. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Tetap kita bersandar kepada satu nama yang mulia. Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku sekalian, yang terhormat sahabatku, mungkin seniorku, Ustadz Asep ya dari SMA Al-Farisi Leles. Sahabatku dan guruku mungkin di bidang ekonomi, Bapak Arif Kusuma sekaligus sebagai pembina. Bapak-bapak, ibu-ibu, para anak kami yang hadir di sini, mari kita konsentrasi, menyatukan hati, menyamakan langkah, meluruskan niat, mengikhlaskan kehidupan mendengar ceramah yang singkat ini. Dalam Islam itu menuntut ilmu itu, talibul ilmu itu fardu ain, ya, penting. Lebih bagus mengkaji Al-Quran setengah jam daripada ibadah sunnah 60 tahun. Karena ketika kita mengkaji kebenaran Al-Quran sebagai perintah dari Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, telah sempurna kalimat Allah, sidqa wa adla, benar dan adil. Insya Allah kita akan dijaga dan dipelihara. Kita akan ditinggikan dan dimuliakan. Walaupun orang kafir benci, kata Allah. Walaupun orang musyrik benci. Walaupun orang munafik benci. Kita besarkan nama Allah. Kita pertahankan kalimat itu pada diri kita, anak dan cucu kita. Fitnah akhir zaman semakin kencang. Gerbong-gerbong kemunafikan semakin panjang. Mereka bersorak gembira menghancurkan Islam di muka bumi ini. Tapi jangan pernah mundur. La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan takut, jangan sedih, kata Allah. Kalau kamu betul-betul orang mukmin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin itu jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Jika mendengar pengajian serius dia. Jika melihat orang soleh ingin bersahabat dengannya. Jika melihat ulama dilecehkan, dia mendoakannya dan bersedih atasnya. Itulah orang-orang mukmin itu. Jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Ada semangat untuk membela, tapi kita tidak kuat. Ada semangat untuk menolong, tapi kita tidak sanggup. Cara kita hanya satu. Berdoalah kepada Allah. Selamatkan akidah kami, Allah. Tauhid anak dan keturunan kami. Muliakan ulama kami, ya Allah. Pelihara para ustadz kami. Karena mereka menyampaikan risalah di muka bumi. Saudaraku sekalian, COVID berlangsung sudah hampir 15 bulan. Kondisi ekonomi kita semakin merosot. Pertumbuhan ekonomi sudah tidak bisa diharapkan. Desakan-desakan terhadap kepentingan-kepentingan semakin tinggi. Lobby-lobby politik dilakukan agar umat Islam tersingkirkan dari panggung politik. Jangan kecil hati. Al-Quran sudah memberikan isyarat kepada kita. Walan tardo ankal yahudu lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Ini harga mati, Pak Arif. Orang Yahudi dan Nasoro tidak akan pernah senang kepada kamu. Tidak akan pernah senang. Sampai kamu mengikuti agama mereka. Strategi mereka. Karena saya dari ilmu politik. Ada 3L 2K. Pertama,
lelahkan. Kedua, lemahkan. Yang ketiga, lumpuhkan. 2K itu apa? Kalahkan. Yang ketiga, yang kelima, kuasai. Ini saya susun satu teori politik, strategi penghancuran Islam secara global di dunia Islam. Dari 193 negara PBB yang ketika dibentuk tahun Oktober 1945, anggota PBB hanya 51. Kita cek terakhir sekarang 193. Dari 193 anggota PBB itu, negara Islam yang relatif banyak ada 50 negara. Secara teori ekonomi kita sebenarnya kuat. Penghasil minyak OPEC 90% negara Islam. Penghasil sumber daya alam kita termasuk besar. Tapi kenapa kita dikalahkan? Jawabnya sederhana. Kita terlambat memahami satu ayat Al-Quran. Wa'atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, kata Allah. Dan jangan bercerai-berai. Bayangkan, Palestina yang berada di lingkaran negara-negara Teluk, 10 negara Islam di sana, tidak berkutik menghadapi Yahudi hanya berapa juta. Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Yordan, Emirat Arab, sampai ke Irak dan Iran. Kita terdiam membisu ketika saudara kita dibantai di sana. Air mata kita keluar, doa kita keluar. Tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa, hanya dua, doa dan harapan. Subhanallah Pak Arif. Seandainya di padang mahsyar Allah membangkitkan kita besok diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu diam ketika Islam dibantai di Palestina? Kenapa kamu membisu ketika Islam dikepung di Mindanao? Kenapa kamu tidak mengambil langkah ketika Islam dibantai di Bosnia? Kenapa kamu cicing? Halal bil halal, Pak Arif, dalam terminologi bahasa Arab tidak ada sebenarnya. Itu hanya dari 50 negara yang mayoritas Islam di PBB, hanya ada di Indonesia, Pak Arif. Digagas Pak Karno ketika itu. Apa yang kita lakukan? What can I do? Ketika habis Idul Fitri, kata Pak Karno. Muncullah itu halal bil halal. Artinya saling memaafkan, ada ustadz ulama kiai yang berikan tausiah, kita berpungkul dan berpelukan, mungkin menyatukan satu langkah dan semangat. Sangat positif sekali ide itu sebenarnya. Menyatukan kelompok yang mungkin bercerai, menyatukan kelompok yang mungkin bertikai. Ini sangat positif sekali Pak Arif. Nah, karena bicara halal, kita tidak bisa melepaskan diri dari ritual Ramadan. Karena menjelang Ramadan itu ada satu hadis, barang siapa yang berpuasa, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma yataqaddam min dzambi. Allah mengampuni dosanya. Ya. Berdasarkan beberapa tafsir para muhadditsin, imanan wa ihtisaban hanya mengharapkan pahala dari Allah. Artinya mengharapkan semata-mata ridho dari Allah. Berarti kalau mengharapkan ridho dari Allah, insan-insan yang memasuki Ramadan itu harus ikhlas. Karena ketika kita takbir itu mukhlishina lahuddin. Ya, ikhlas dalam beragama, tulus dalam beribadah, mulia dalam akhlak, suka bersedekah. Yang kedua, qul amantu billah tsumma istaqamu. Dalam sebuah hadis itu. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kalau kita menyisir step-step Ramadan itu, apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan dalam halal bil halal? Bukan sekedar ngumpul, ceramah, bubar. Jangan jadikan Ramadan sebagai rutinitas, tapi jadikan Ramadan sebagai peningkatan kualitas. Ya, saya ulangi Pak ya, ini penting. Kesimpulan-kesimpulan awal dari saya sederhana kok. Jangan jadikan Ramadan sebagai rutinitas, tapi jadikan Ramadan sebagai peningkatan kualitas. Kalau Ramadan sebagai rutinitas, kita tidak bisa memaknai Ramadan dan kita tidak dapat apa-apa itu Pak Arif. Padahal kalau kita merujuk surat 2183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman kepada Allah, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang sebelum kamu. Berarti bukan hanya kita saja, sebelum kita juga ada kewajiban yang sama. Bukan hanya kita dibebani, orang lain juga sudah dibebani. Jadi Allah itu maha adil.
Apa targetnya Pak Arif? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Nah, sebelum sampai kepada teori takwa itu, apa sih orang bertakwa itu? Kita lihat dulu step by step apa yang kita dapatkan hikmah Ramadan. Kalau saya mendapatkan ada 5 poin ini saya catat, ada 6 poin. Mudah-mudahan selesai 1 jam ya. Yang pertama membangun disiplin. Tidak saya temukan dalam ritual agama lain, dalam regulasi kementerian, instansi di muka bumi ini yang membangun pribadi disiplin dan unggul. Hanya saya temukan dalam Islam. Makanya kami orang-orang Batak itu rame-rame masuk Islam. Ya, ada Situmorang, ada Sihombing, ada Panggabean, segala macam. Kenapa begitu tertarik masuk Islam? Padahal dari kalangan orang educated, bukan not educated. Karena sinyal Islam itu sempurna. Sinyal Islam itu masuk ke semua sel kehidupan. Karena sinyal Islam itu menyelesaikan semua persoalan. Islam itu menjawab semua masalah. Islam itu menguntungkan pribadi. Islam itu menggiring kepada surga. Islam itu menyatukan kepentingan. Islam itu akomodatif terhadap persoalan dan menyelesaikan persoalan. Makanya kita lihat kenapa Islam tumbuh sekarang di Barat. Jerman, Perancis, Inggris, Rusia, Bulgaria, Hongaria. Karena Islam itu sempurna mengangkat kasus dan menyelesaikan kasus. Islam itu mengungkap orang yang paling jahat dalam Al-Quran, orang yang terburuk dalam Al-Quran. Yang pertama saya dapatkan Ramadan itu Pak Arif ya, Pak Asep, Pak Ari Nugroho, apa itu? Disiplin. Berapa banyak masjid-masjid kosong sebulan Ramadan. Begitu Ramadan masuk, orang yang jarang sholat kita lihat sebelah kanan. Alhamdulillah ya Allah. Tetangga saya tidak mengenal masjid. Begitu masuk 1 Ramadan, mereka sholat khusyuk, sholat isya, maghrib, tarawih. Begitu kita assalamualaikum warahmatullah sebelah kiri, belum tentu 1 tahun ke masjid mereka khusyuknya sholat isya Pak Arif. Kadang keluar air mata kita. Takdirkan ya Allah, sahabatku ini istiqamah. Padahal pulang kerja jam 6, habis berbuka pulang ke rumah, maghrib, isya, tarawih, witir, dia ikuti sempurna. Apa itu? Diberikan kemudahan beribadah dan diberikan kemampuan untuk disiplin. Coba lihat Pak Arif, kalau melihat umat Islam mau disiplin, lihat bulan Ramadan. Pak Arif, istri, anak, mantu, cucu, 5 menit sebelum berbuka, berkumpul di meja makan. Yang dipegang berebutan remote dengan cucu, mana azan paling cepat di televisi. Ini kisah Pak Arif mungkin barangkali. Iya kan? Artinya apa? Komitmen disiplin itu terbangun di bulan Ramadan dan tidak ditemukan 11 bulan ke depan. Padahal harusnya di bulan Syawal itu aplikasi Ramadan harus jelas terlihat. Karena Syawal artinya peningkatan. Ramadan itu training center Pak Arif. Boleh jadi orang ramai-ramai ke masjid. Karena apa? Komunitas ke masjid nggak enak kalau nggak ke masjid. Boleh jadi baca Quran rame-rame karena teteh uak mah sadayana baca Quran di rumah tuh nggak enak abdi mah cicing wae di dia. Mengerti atuh Pak saya bahasa Sunda? Abdi mah urang Batak tapi bisa bahasa Sunda. Tapi habis Ramadan urang mah cicing sadayana. Al-Qur'an masuk lemari. Sajadah dilipat. Yang sholat cuma 5 orang. Kenapa Pak? Salah memahami konsep. Padahal Ramadan sebulan kita ditempa. Trading center. Dididik, dikader, dilatih, lapar. Bayangkan yang halal menjadi haram di siang hari. Istri yang kita nikahi haram kita gauli. Makanan numpuk di kuskel haram kita konsumsi. Air minum lezat ketika haus kita bertahan. Allah kagum Pak Arik sama kita di bulan Ramadan itu. Demi Allah Pak Arik. Allah kagum sama hamba-hamba yang saum. Makanya dikatakan imanan wahtisaban. Allah berikan rezeki tapi kita tidak konsumsi. Allah berikan minuman tapi kita menahan diri. Makanan numpuk di kulkas tapi kita tidak makan. Karena apa? Imanan wahtisaban. Di bulan Ramadan itu potensi umat Islam disiplin subhanallah. Sayangnya belum tentu 15-20%. Pasca Idul Fitri kita seperti Ramadan. Ini yang harus kita evaluasi. Agar ada koreksi. Di bulan Ramadan kita disiplin sahur, disiplin berbuka, disiplin sholat. Di bis kadang di terminal KRL, di stasiun KRL. Jam sabaraha atuh teh? Jam 4.15. Astagfirullah. Sudah lama atuh mah. Masuk waktu asar. Merasa berdosa Pak terlambat 14 menit. Jam sabaraha atuh teh? Jam 5.20. Astagfirullah. Sebentar lagi berbuka atuh teh.
Begitu sayangnya waktu-waktu itu ditutup dengan baca Quran. Belum pernah saya pergoki di luar Ramadan orang baca Quran di KRL sambil bergantungan Pak Arif. Tapi saya pergoki KRL. Tangan kiri dia bergantung di KRL Bekasi Jakarta. Tangan kanan baca Quran. Belum saya pergoki 11 bulan umat Islam membaca Quran naik motor dibonceng sama laki-laki. Saya pergoki di depan pasar regional Jatinegara. Di naik motor di belakang seorang wanita. Saya hanya memuji. Masya Allah. Di motor pun dia baca Quran. Tapi sayang, 1000 kali sayang Pak Arif. Kesalahan tafsir definisi Ramadan kita selama ini. Kita husuk di bulan Ramadan, sungguh-sungguh di bulan Ramadan, sedekah di bulan Ramadan, istiqomah di bulan Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Di luar Ramadan berapa persen tersisa? Terjadi seleksi. Kualitas kita menurun. Di masjid hanya memberkat, hanya orang tertentu yang sholat jamaah. Kembali sepi sekarang. Di masjid kami 7 sampai 9 saf. Begitu habis Ramadan hanya 4 dan 5. Masya Allah. Berarti sekarang kita harus pastikan dulu. Takdirkan aku ya Allah istiqomah disiplin 11 bulan ke depan. Karena belum tentu kita bertemu bulan Ramadan tahun depan. Begitu masuk Idul Fitri, kita bisa maghrib bertakbir di rumah kita, di masjid kita. Dalam hati kita, ya Allah, pertemukan hamba Ramadan tahun depan. Berikan kesempatan hamba, ya Allah, menikmati Ramadan tahun depan. Menangis kita Pak di 1 Syawal itu. Sampaikan umur hamba ya Allah, istri hamba, anak hamba ya Allah, di bulan Ramadan 2022. Angkat musibah corona ini Allah dari muka bumi ini, agar kami bisa bermeluk mertua kami, Allah, adik kami, kakak kami, agar kami tidak acara virtual seperti ini ya Allah. Menangis kita di 1 Syawal ini Pak. Subhanallah. Bermunajat kepada Allah, angkat musibah ini ya Allah. Kalau Engkau turunkan ini karena dosa kami ya Allah, ampuni kami. Kalau Engkau turunkan musibah ini karena ujian buat kami, ya Allah, luluskan kami menghadapi ujian ini. Ekonomi kita hancur, pendapatan di bawah standar, iman kita digoyang, umat Islam difitnah. Masya Allah, luar biasa Pak. Tapi di bulan Ramadan kita tegar menghadapi itu. Berbuka mungkin hanya 2 potong tempe, tapi kita ikhlas. Pendapatan kita jauh menurun, tapi kita tidak mengeluh. Tantangan luar biasa, tapi kuat. Kenapa? Allah berikan kekuatan di bulan Ramadan kemarin. Saya pergi ke tetangga kadang tiap hari Pak Arif hanya beli sayur asam. Besoknya ketemu kacang itu oseng-oseng dengan tempe. Keluar air mata kita kan. Ya Allah. Berbuka dengan tempe, sahurnya dengan kacang oseng-oseng. Masya Allah Pak Arif. Tapi mereka tegar menghadapi masalah. Dilecehkan tapi bangkit. Dimiskinkan tapi tenang. Dibully tapi tidak tersinggung, dicaci tidak gampang marah. Kenapa? Mencari ridho, bukan mencari pengakuan manusia. Allahu Akbar walillahillah. Siap Pak Arif? Siap? Insya harus kuat Pak Arif, harus tegar. Siap. Jangan pernah mundur. Mundur kita hancur, berhenti kita mati. Ya, yang pertama kita dapatkan poin yang terbaik kalau saya Pak Arif, membangun disiplin pribadi, disiplin yang unggul. Harus ya teorinya. Lalu lintas paling tertib muka bumi Indonesia. Karena Indonesia negeri Islam terbesar di dunia. Harusnya sungai terbersih di Indonesia, kali di Indonesia. Karena Indonesia Islam terbesar di dunia. Harusnya lingkungan yang paling rapi di dunia adalah di Indonesia. Karena kita Islam terbesar di dunia. Tapi dalam realita, silakan tepuk dada tanya iman. Karena konsep memahami Islam masih parsial, tidak komprehensif. Sepakat Pak Arif, Pak Ari Nugroho, sepakat ya? Kalau nggak sepakat saya pulang ini. Masya Allah. Poin pertama disiplin Pak Arif. Yang kedua Pak, kebersamaan. Masjid, institusi yang terpenting saya lihat, lembaga terbaik membangun kebersamaan. Karena di masjid tidak mengenal kopral dan jenderal Pak Arif. Tidak mengenal SD dan S3. Tidak mengenal strata pendidikan dan pendapatan, tidak mengenal di komplek mana kita tinggal. Yang ada sebelah kananku saudaraku, sebelah kiriku saudaraku, di depanku mungkin adikku, di belakangku mungkin abangku. Begitu kita salam, assalamualaikum, menebar salam kepada tetangga. Di bulan Ramadan kita bersatu dan kompak. Apakah di luar Ramadan kita masih bersatu Pak Arif? Miris kita. Makanya saya umbar sering di YouTube saya, kalau Bu Sri Penny sering mengikuti YouTube saya ya.
Ada sifat Rasulullah sekarang sudah mulai terabaikan dan tertinggal. Apa itu Pak Asep? Apa itu? Satu, sifat Rasulullah yang sangat mulia itu. Suka menyapa, tapi tidak suka mencela. Masya Allah, Pak Arif. Sampai sahabat pernah mengatakan, pernah satu saat aku mengintip Rasulullah di persimpangan jalan, agar aku yang pertama mengucapkan salam. Tapi aku kalah cepat mengucapkan salam kepada Rasulullah. Masih Rasulullah yang pertama mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, tunjukkan kami jalan ke surga. Apa jawab Rasulullah? Tebar salam, beri orang makan. Salam itu doa, salam itu harapan, salam itu persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya sunnah. Tapi ketika mendengar menjadi wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan terbangun kebersamaan. Disatu nasibkan oleh Allah semua lapar. Orang kaya, orang miskin, di kota, di kampung, orang Garut, orang Leles, Cianjur, Sukabumi, orang Belgia, orang Balige, orang Batak, orang Ambon, yang masa Islam satu bahasa. Disatu nasibkan oleh Allah. Lapar. Subhanallah, Bu Penny ya. Dilaparkan Allah. Kulkas penuh, tabungan masih ada, makanan numpuk, nasi kebuli dikirim Pak Arif, masih banyak di rumah. Tapi maaf, nggak bisa saya konsumsi. Kenapa? Belum beduk maghrib. Pak Arif kemarin ngirim itu sama saya, Masya Allah. Semoga Pak Arif dan keluarga berkah ya Allah. Ya, nasi kebuli. Mudah-mudahan istiqomah ya, Masya Allah. Subhanallah. Ya Pak Arif ya. Masya Allah. Tapi sayang Pak, kenapa kebersamaan itu hilang? Nyaris hilang di bulan Syawal 11 bulan ke depan. Berarti terlambat kita memahami konsep dan konsep Islam. Hari ini mari kita munculkan, membangun kebersamaan. Inilah acara halal itu, terbaik seperti ini. Menyatukan yang jauh, mendekatkan yang jauh, mengakrabkan yang kurang akrab, memaafkan yang salah, meluruskan yang bengkok, membaiki yang keliru. Masya Allah. Ini salah satu cara yang terbaik. Yang ketiga yang saya dapatkan apa? Tradisi kebiasaan sedekah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, afdalus sedekah, sedekah Ramadan. Seabdal sedekah di bulan Ramadan. Pak Arif, kita lapar 13 jam 15 menit. Wallahi karena regulasi. Sementara puluhan juta di luar sana lapar karena kondisi. Kita berbuka sekian item di meja makan kita. Mereka berbuka bertahan dengan air putih dan ala kadarnya. Kita berpuasa, kita lapar karena regulasi. Mereka lapar karena kondisi. Kita lapar hanya sebulan penuh, itu pun hanya 13 jam, 15 menit. Sementara sahabat kita, saudara kita, mungkin saudara sepupu kita di Garut, Cianjur, Sukabumi, Medan, lapar 11 bulan karena kemiskinan. Berarti apa yang kita dapatkan tangkap dari semangat Ramadan? Membangun kepedulian. Ya Allah, aku lapar hanya 13 jam 15 menit. Sementara saudaraku Teteh Uwa di Garut mah 11 bulan lapar ya Allah. Aku lapar ya Allah hanya 13 jam ya Allah di Jakarta dan Bekasi. Sementara sepupuku di Medan dan Tapanuli mereka yang mualaf ya Allah. Sepanjang bulan mereka lapar ya Allah. Tahu Pak Arif, saya pulang ke kampung leluhur saya di Samosir ya, di tengah Danau Toba. Gembira kawan-kawan mualaf yang 1%, satu Kabupaten Samosir, Islamnya cuma 1% Pak. Kita kumpulkanlah dua orang. Saya tanya Pak Arif, mohon maaf Tulang, Namboru, Amangboru, Opung, dari mana kampung kita? Bapak lihat gunung itu iya, dari sebelah gunung sanalah kami. Berapa jam kemarin? 4-6 jam jalan kaki. Jadi Bapak jalan kaki iya, demi mendengar ceramah Munzir Situmorang. Bulan Ramadan Bapak kami lakukan itu Pak. Subhanallah Pak Arif. 4 jam menaiki, menyelusuri ujung gunung di Samosir. Asal bisa berbuka puasa di satu masjid di tengah kota Samosir itu. Karena mereka Islam hanya 1%. Membangun kebersamaan mereka Pak Arif. Menangis saya Pak Arif. Ya Allah ampuni kami. Saya rasakan itu kalau pulang ke Badaran Tapanuli Pak Arif. Dari kampung sana 5 orang, dari kampung sini 7 orang. Berkumpullah 26 orang satu masjid. Ada yang mengatakan 4 jam kami Pak Ustadz jalan kaki. Asal bisa dengar tabligh akbar antum. Miris saya melihatnya. Prihatin saya menyaksikannya. Keluar air mata. Yang hanya bisa saya lakukan Pak Arif. Barakallahu fik ya Pak. Semoga Allah berkahi Bapak.
4 jam Pak, asal bisa buka bersama. Sampai terawih, mereka habis terawih, mereka sahur. Habis sahur kembali pulang ke rumah mereka. 4 jam kemudian nyampe. Memasak bukaan mereka di kampung mereka. Kembali berjalan lagi besoknya Pak Arif. Sementara kita di Jakarta, sebelah rumah masjid, belum tentu ke masjid. Sementara rumah kita mungkin ada makanan yang lebih, belum tentu berbagi. Mereka berbagi dalam kemiskinan. Menolong dalam kekurangan. Peduli kondisi mereka miskin. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan salah satu sedekah yang terbaik menolong orang yang pernah menyakiti kita, membantu orang yang pernah memfitnah kita. Masya Allah Pak Arif. Itu orang-orang pilihan. Menolong orang yang pernah mencelakakan kita, membantu orang yang pernah memfitnah kita. Disitulah teruji keikhlasan kita. Kalau kita berbuat baik kepada ibu bapak kita memang kewajiban Pak Arif. Wallahi kewajiban. Pak Arif menolong adik kandung yang kesulitan, kewajiban Pak Arif, bukan kebajikan. Tapi ketika Pak Arif menolong orang memfitnah Pak Arif sampai Pak Arif dipecat dari perusahaan. Pak Arif pernah menolong guru yang pernah menyakiti Pak Arif ketika SMA. Disitulah kualitas iman Pak Arif itu luar biasa. Menolong orang yang pernah memfitnah kita. Ya, membantu orang yang pernah menyakiti kita. Menyelamatkan orang yang pernah melukai kita. Sedekah terbaik Pak. Setelah sedekah di bulan Ramadan. Masya Allah. Oh ternyata di bulan Ramadan coba lihat. Sampai sahabat mengatakan, aku belum pernah temukan manusia sepemurah Rasulullah. Di bulan Ramadan jauh lebih pemurah. Masya Allah. Makanya sering saya ceramah bulan Ramadan, sahabatku. Tolong hambur-hamburkan uang sedekah apapun yang kita punya di bulan Ramadan. Karena tahun depan belum tentu kita bertemu Ramadan. Mungkin kita bertemu Ramadan, boleh jadi tidak ada yang disedekahkan. Jadi apa hikmah ketiga Pak Arif? Kebiasaan sedekah kita teruskan setelah Ramadan. Ramadan betul sudah berlalu, tapi sedekah jangan pernah berhenti. Ramadan betul sudah tertinggal berapa hari, tapi ibadah jangan kita main-main. Betul Ramadan sudah tinggal, Syawal sudah kita masuki, tapi kebaikan jangan pernah putus. Mesin hitung tetap jalan. Apa kita dan siapa kita hari ini? Poin yang keempat saya temukan Pak, bulan Ramadan itu hikmah kita dapatkan. Semangat untuk membaca Al-Quran. Tilawah Quran, Masya Allah Pak Arif. Di pojok-pojok masjid, orang tidak berhenti baca Quran. Saya ngisi di kantor, di Telkom, ya, di Indosat, di Pertamina. 20 menit sebelum waktu zuhur itu karyawan, staf pejabat, mereka masuk ke masjid. Habis berwudu, salat sunnah mereka baca Quran. Bergema baca Quran di rumah-rumah dan masjid-masjid ketika bulan Ramadan. Berinding kita mendengarnya Pak Asep. Saya masuk ke OJK, KPK, BI, mulai dari karyawan sampai staf, mulai dari pejabat sampai cleaning service. Berbaris dari tembok-tembok masjid itu mereka baca Quran. Keluar air mata terharu. Ya Allah, takdirkan kami istiqomah dalam baca Quran. Bagaimana dengan sahabat? Utsman bin Affan Farib, jangan kaget ya, tiap hari menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Saya ulangi ya Pak Arif ya, motivasi buat kita. Utsman bin Affan tiap hari membaca Al-Quran. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis, orang yang paling berkasih sayang di antara umatku adalah Abu Bakar Siddiq. Sangat perasa, sangat simpati, sangat ramah, sangat peduli. Orang yang paling tinggi kasih sayang di antara umatku adalah Abu Bakar Siddiq, kata Rasulullah. Orang yang paling kuat memegang ajaran Allah di antara umatku adalah Umar bin Khattab. Tapi orang yang paling pemurah dan pemalu di antara umatku adalah Utsman bin Affan. Orang yang paling berilmu di antara umat Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Aku ini gudang ilmu, kata Rasulullah. Ali itu gerbangnya. Ada 4 contoh prototip umat Islam yang kemudian hari setelah Rasulullah wafat menjadi penerus Rasulullah sebagai khalifah. Masya Allah Pak Arif. Abu Bakar Siddiq orang yang paling berkasih sayang. Umar bin Khattab paling kuat menegakkan hukum Allah dan memegang hukum Allah. Terkenal law enforcement, penegakan hukum. Yang ketiga Utsman bin Affan, tokoh ekonomi yang kaya raya tapi pemurah.
Ali bin Abi Thalib cerdas tapi tidak sombong. Masya Allah. Ada 4 kekuatan membangun peradaban Islam. Dan itu nyaris sudah kita tidak temukan dalam peradaban kita hari ini, Pak Arif. Bulan Ramadan 4 pilar itu sebenarnya terbangun. Persaudaraan kita bangun, ekonomi berkembang, ya, sedekah di mana-mana, takbir bergema. Tapi sayangnya 11 bulan itu di training centernya kita kompak. Di training centernya kita bersatu. Di training centernya kita akur. Tapi begitu habis Ramadan, wallahu alam bisawab. Subhanallah. Ya. Yang keempat, poin kelima saya lihat. 10 hari terakhir semangat itikaf. Ada satu perusahaan, Pak Arif, ya. Saya kagum ini sama pemilik perusahaan, sama ownernya. Saya ngisi di sana. Malam 20 diumumkan sama owner perusahaan. Barang siapa staf, pejabat, manajer, asisten manajer, kepala divisi yang ingin 24 jam kali 10 hari itikaf, perusahaan memberikan cuti dan memberikan tambahan kepada keluarga yang tinggalkan di rumah tanpa mengurangi gaji sepeser pun. Sudah saya temukan ada perusahaan di Jakarta seperti itu. Saya ngisi kantor itu. Contoh Pak Arif misalnya. Pak Arif general manager, katakanlah Vice President atau senior Vice President. Sang bos bertanya, Pak Arif pengeluaran berapa satu hari untuk istri? 500.000. Sebulan 5 juta. Ditinggalkan 5 juta sebulan, Pak Arif silakan itikaf di masjid kantor itu tanpa mengurangi bonus dan gaji Pak Arif. Di Jakarta sudah ada beberapa perusahaan Pak Arif. Ini luar biasa konsep ini Pak Arif. Orang Muslim. Di BSD juga sudah saya pergoki itu. Sahabat saya dari Medan. Diumumkan, siapa yang mau cuti sebulan penuh, tolong 11 bulan maksimal bekerja ya. Saya kasih cuti sebulan penuh, ada yang cuti 10 hari penuh, itikaf, tanpa mengurangi gaji, anak dan istri yang ditinggalkan di rumah, ditanggung sama perusahaan. Kita bisa mainkan ini. Makanya doakan saya jadi presiden, Pak. Kalau saya jadi presiden, liburan kita bukan Idul Fitri, itikaf 10 malam. Jalan tol Cikampek, Cipularang, saya tutup. Nggak boleh pulang kampung. Itikaf di masjid Sumber Berkah Jakarta. Masya Allah. Kalau saya umumkan begini, nggak ada yang milih saya jadi presiden, Pak. Karena mau pulang kampung semua. Ya, Masya Allah. Di itikaf apa yang kita lakukan, Pak Arif? Jangan minta rezeki. Minta apa, Pak Arif? Kemuliaan, keberkahan, rahmat, dan istiqomah. Kepergok istri Rasulullah berdoa minta rezeki. Di malam-malam itu. Ditegur Rasulullah. Alangkah baiknya di malam-malam diminta apa? Keberkahan, kemuliaan, rahmat, dan istiqomah. Tidak semua orang beriman dimuliakan ketika dia berimannya fluktuatif. Tidak semua orang mengaku beriman dirahmati ketika dia munafik. Kemuliaan, keberkahan, rahmat, dan istiqomah. Muliakan kami Allah, rahmati kami Allah, takdirkan kami pribadi kami yang istiqomah. Makanya ada 2 doa yang sering saya sampaikan Pak Arif ya. Kita ambil Al-Quran surat 38 tadi. Apa itu Pak? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan cenderung Engkau gelincirkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk. Dan Engkaulah sebaik pemberi karunia. Karunia apa itu Pak Arif? Sorga. Ibu bisa catat surat 38. Kemudian Al-Furqan surat 25 ayat 74. Bapak saya yakin semua hafal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahilah kepada kami. Ada 2 diminta. Pertama, pasangan. Kedua, keturunan. Yang menyenangkan hati. Lihat doa itu Pak Arif. Anugerahi ya Allah kepada kami pasangan dan keturunan yang menyenangkan hati. Bukan dikatakan pasangan keturunan yang kaya, karena kaya belum tentu menyenangkan. Tidak dikatakan pasangan yang cantik dan ganteng. Ganteng tidak jaminan bahagia. Tidak dikatakan pasangan yang terkenal dan populer, karena orang terkenal belum tentu tidak bermasalah. Itu pemilihan kata itu sempurna, karena diturunkan dari Allah yang maha sempurna. Dan jadikanlah aku dan keturunanku ya Allah imam bagi orang bertakwa. Tolong ibu-ibu yang belum hafal dihafalin ya Bu. Diulang-ulang doa ini. Ya, surat 3 ayat 8, kemudian Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 74. Yang belum hafal tolong dihafal. Menangis ibu baca doa ini.
agar kita istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, kita punya istri soleha, punya anak-anak soleh dan soleha. Tidak ada Pak Arif kebahagiaan kecuali mendapat istri dan pasangan yang soleh. Pak Arif pulang jam 8 malam, begitu ketok kamar tidur, jam 9 udah dekat, istri membaca Ar-Rahman, hilang 70% capek. Pak Arif berangkat jam 6.15, dipeluk sama istri, doakan, barakallahu fik ya Pak. Ya Allah, lindungi suamiku ya Allah dari fitnah dunia, dari nafsu. Begitu kita berangkat bawa mobil Pak Arif, istri masuk ke dalam berwudu, salat sunnah dia 2 rakaat. Di doanya disebut kita sebagai suami. Berkahi suamiku ya Allah, pelihara mereka dari subhat dan syahwat. Kita bekerja dengan nyaman, istri tinggal tenang. Kenapa? Punya istri yang soleha. Bulan Ramadan kita lakukan seperti itu. Pak Arif melakukannya, istri melakukan, keluarga melakukan. Mari kita benahi mereka setelah Ramadan. Jangan lupa sungguh-sungguh berdoa ya nak. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya aku kabulkan. Yakin kita doa itu merubah segalanya atas izin Allah. Ya. Kemudian apalagi setelah itikaf masuk takbir, ada 3 kalimat yang saya baca tadi. Kalau saya baca itu cenderung nangis Pak Arif. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Walaupun orang kafir benci, kata Allah, orang musyrik benci, orang munafik benci, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Oh Masya Allah, Allah perkenalkan 3 tabiat dan sifat yang membenci kita. Kafir, musyrik, dan munafik. Dipatri dalam hati kita, waspadai, jangan itu bagian dari sifat kita, jangan jadikan mereka sebagai sahabat kita. Dilarang Pak Arif kita bersahabat dengan orang seperti itu, dengan orang kafir dan munafik. Sebagai apa? 1, sebagai sahabat. Kedua, sebagai pemimpin. Yang ketiga, sebagai saksi. Hati-hati ini, sahabat, saksi, pemimpin. Ya. Kita hindari seperti itu. Kafir, musyrik, munafik. Nah, bagaimana setelah itu apa? Masuk Idul Fitri, kita bersalaman. Sekarang corona masuk, Pak. Udah 2 tahun saya tidak bisa pulang melihat mertua saya, padahal itulah ganti ayah saya. Saya tidak bisa bertemu dengan ibu mertua saya di Jawa Tengah, padahal itulah ganti ibu. Biasanya kita peluk, kita menangis. Kita doakan mereka. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wasiyamana wasiyamakum insyaallah wa antum bi khair. Mohon maaf ya Bu, ada ucapan kami yang salah, tindakan kami yang keliru, canda kami yang menyakitkan, omongan kami yang menyinggung perasaan. Kita peluk keluarga kita Pak Arif. Sekarang maaf, sudah tidak bisa kita lakukan 2 tahun terakhir. Kita hanya bisa video call dengan mertua, dengan uak kita di Cianjur, dengan guru-guru kita di SMA Al-Farisi Leles. Itulah hebatnya Islam itu. Ada masalah, ada jalan keluar. Kita betul hari ini tidak bertemu, tapi bertemu di laptop, bertemu di HP. Jadi seperti apa yang harus kita lakukan Pak Arif ke depan ini? Istiqomahlah dalam semua kebaikan. Istiqomah dalam disiplin. Istiqomah dalam kebersamaan. Istiqomah dalam kebiasaan bersedekah. Coba Pak Arif cari ibadah yang membuat Allah kagum sama kita. Ibadah yang membuat Allah simpati kepada kita di padang mahsyar. Pak Arif kira-kira bisa kasih contoh? Kalau jawaban benar, Pak Arif boleh pulang. Apa kira-kira? Bisa kasih contoh Pak Arif? Satu ibadah yang membuat Allah simpati. Orang mengatakan begini, Bu Sri begini, Pak Asep bilang begini, Pak Ari Nugroho. Pak saya Senin Kemis. Oh jutaan Pak Nugroho orang Senin Kemis. Pak saya rajin baca Quran. Ada jutaan orang baca Quran per hari. Apa yang biasa, yang jarang lakukan orang? Menolong jenazah yang keluarganya miskin, rumahnya 3 kali masuk gang. Jarang kan dilakukan orang? Pak Arif tinggal di Jakarta Selatan. Pak Arif tahu ada di perumahan Kumuh, setengah kilometer dari rumah Pak Arif, rumahnya keluar masuk gang. Lewat kali kecil. Karena repot bawa jenazah. Minta jenazah tinggal di rumah. Dibawa ke rumah. Temui istrinya. Bu, mohon maaf ya Bu. Boleh nggak jenazah suami ibu dibawa ke rumah saya? Biaya penguburan, memandikan,
kain kafan, ambulan, dan biaya penguburan saya, Bu. Jangan tersinggung ya, Bu. Karena nanti jenazah Bapak keluar masuk kampung merepotkan. Selama 3 hari Bapak keluarga di rumah, saya yang bertanggung jawab. Jarang kan dilakukan orang itu. Cari ibadah jarang dilakukan orang. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap anak yatim terhadap pendidikannya. Bukan 10.000-2.000 sampai sarjana. Atau bertanggung jawab terhadap orang sedang kuliah. Kuliah di Madinah, di Al-Azhar, di Mesir, di Jerman, di ITB. Kita pergoki. Mohon maaf ya Bu, anak ibu kan kuliah di Madinah, di jurusan ulumul hadis, ilmu hadis. Iya Pak Arif. Kok seminggu ini saya lihat di rumah? Iya, saya udah nggak ada biaya Pak, yang saya suruh pulang. Bu, mohon maaf, berapa sebulan? 5 juta. Udah Bu ya, nanti saya cari dana, saya bertanggung jawab sampai 2 tahun lagi selesai. 30 tahun setelah kematian Pak Arif, sang doktor S3 dari Madinah lewat depan rumah Pak Arif. Setiap dilihat rumah Pak Arif, kebayang dia, ini ya Allah dulu yang meneruskan aku ngambil dokter di Madinah. Spontan keluar ucapannya dengan tulus. Allahumma lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. 30 tahun Pak Arif sudah meninggal, tapi jasa Pak Arif jadi kenangan sang dokter. 40 tahun jadi ustadz, pahalanya mengalir kepada Pak Arif. Sempurna, sempurna, sempurna. Jarang dilakukan orang Pak Arif. Yang ketiga, menikahkan anak orang yang tidak mampu. Kebiasaan Rasulullah kalau bertemu dengan anak muda bertanya Pak Arif, mohon maaf, kamu sudah nikah? Belum ya Rasulullah. Kenapa? Tidak ada biaya walimatul arus, biaya pernikahan, pesta pernikahan. Rasulullah memanggil sekretaris. Tolong tulis minta dana ke Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq. Dibiayai, didanai. Jarang dilakukan orang. Mari kita melakukan itu. Di padang mahsyar dipisahkan tempat kita nanti Pak Arif. Ibadah yang istimewa. Pak Munzir, saya Senin Kamis, jutaan Pak Arif. Pak Munzir, saya rajin baca Quran, jutaan baca Quran. Pak, saya bangun tahajud, jutaan orang bangun malam. Tapi ketika udah bicara uang, mikir. Betul ya? Kita lihat siapa orang mukmin itu. Kita cek, buka Al-Quran. Al-Quran surat 82-4. Kita cek di sini. Baru kita buka. Oh, ternyata aku belum seperti indikasi dalam Al-Quran. Ya Allah. Berarti aku masih jauh dari indikator-indikator itu. Langsung coba. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetar hatinya. Oh, sesungguhnya orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin itu jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Nyambung nggak? Ngantuk nggak sedang saya ngisi kajian ini? Oh ngantuk Pak, ada masalah dengan hati. Oh masih nyender enggak? Oh masih nyender, ada masalah. Banyak yang pekerja itu ngantuk. Tapi ke diskotik nggak ngantuk. Karaoke tidak ngantuk. Main catur tidak ngantuk. Di mall tidak ngantuk. Saya belum pernah lihat orang di mall ngantuk, Bu. Tapi kalau pengajian ngantuk banyak. Nggak nyambung dia. Padahal kita bahas Al-Quran. Menguntungkan dunia akhirat. Sering saya tegur itu. Kemarin saya khotib Jumat, Bu. Bisa saya khotib Jumat dari awal sampai akhir. Orang buka HP, baca HP. Dia nggak dapat apa-apa dari sholat itu. Kenapa? Nggak nyambung Pak Arif. Innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu kata Allah disebut nama Allah bergetar hatinya. Ada pengajian dia serius. Masya Allah. Kalau dia mengaku mencintai Allah, paling senang dia dibahas firman Allah. Sama dengan Pak Arif. Seperi-peri kehidupan Pak Arif pasti dicintai Allah. Seperi-peri kehidupan Pak Arif pasti lebih mencintai istri daripada anak kandung. Apa boleh buat? Masa sih Pak Munjir? Iya. Ini informasi buat ibu ya. Seorang suami itu jauh lebih sayang kepada istrinya daripada anaknya. Ini Bu Sri mungkin nanya. Buktinya Pak Munjir. Coba suami ibu pulang dari dinas kota. Anak ibu digendong tetangga. Nggak mungkin marah suami. Anak ibu digendong sebelah, nggak boleh. Tapi kalau ibu digendong tetangga, marah nggak suami? Pasti marah suami. Menunjukkan ibu itu disayangi suami. Kalau anak Pak Arif digendong-gendong tetangga, oh ya udah nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Tapi kalau istri Bapak digendong tetangga Pak Arif, marah nggak Pak Arif? Berarti cinta Pak Arif kepada istri lebih tinggi dari anak. Masya Allah. Ibu senyum itu, tapi mengamini kan? Berarti suami itu semua mencintai istrinya. Masya Allah. Ya terus ayat.
Terus? Iya cepat. Terus? Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Apabila dibacakan ayat Allah kepada mereka bertambah iman. Habis pengajian ketaatan makin tinggi. Sholat tepat waktu. Ibadah khusyuk. Akhlak makin mulia. Kenapa? Habis halal bil halal diisi oleh Ustadz radikal munjir semua orang. Masya Allah. Kemarin saya urutan ke-9 Pak Arif, Ustadz radikal. Sekarang naik urutan ke-8. Karena Ustadz Tengku meninggal. Otomatis ranking saya naik sekarang. Saya dulu kan ranking 9 dari 200 Ustadz radikal. Nggak tahu saya indikatornya apa. Sekarang naik ranking saya, ranking 8. Masya Allah. Jika dibacakan ayat Allah kepadanya, bertambah imannya. Ketaatannya makin bagus. Kepedulian makin tinggi. Sensitif terhadap luar biasa, terhadap kemiskinan, ketidakadilan. Orang Islam itu bukan cuek, tapi peduli. Bukan tutup mata, tapi membuka mata. Masya Allah. Terus? Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertakwa. Oh, berarti orang beriman itu pasrah. Kenapa bisa pasrah, Pak Arif? Karena yakin hanya kepada Allah bertakwa. Terus ayat. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan pertama, orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Oh, lihat Pak Arif, digabung satu kalimat. Yang mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang dari Tuhan. Berarti rezeki kita bukan hanya karena kerja keras. Rezeki kita bukan karena kita S3 dari Houston, tapi rezeki kita karena takdir Allah. Kalau kita sudah memahami konsep ini, nggak mungkin kita pelit. Kalau kita sudah memahami konsep ini, nggak mungkin kita berhitung. Karena apa? Menafkahkan sebagian rezeki dari siapa? Dari Allah. Jadi ibu nggak boleh mengatakan begini ya bunda, jangan tersinggung. Ma, coba lihat nak, rumah kita besar. Karena mama dokter spesialis. Oh, na'udzubillah, jangan ya bu. Lihat mobil kita 3. Karena papamu S3 perminyakan dari Houston. Nggak boleh bu. Katakan ini semua dari Allah. Jadi anak itu tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak memamerkan harta. Yang dulu sering saya bangun sebuah bahasa yang mudah dipahami. Apa bu? Orang bertakwa itu. Kaya raya tidak hura-hura. Miskin tidak putus asa. Berhasil tidak bangga. Gagal tidak kecewa. Punya uang banyak tidak pamer. Miskin tidak minder. Dibully tidak marah. Dicaci tidak tersinggung. Dipuji tidak mudah bangga. Itu orang bertakwa. Siap Pak Asep? Siap Pak Asep? Siap atuh. Harus siap atuh. Ulah cicing wae. Ya bunda ya. Harus siap atuh bu. Ulah cicing di situ. Siapa itu? Kaya raya tidak hura-hura, miskin tidak putus asa, berhasil tidak bangga, gagal tidak kecewa. Punya uang banyak tidak pamer, sedikit tidak minder. Silakan beli Ferrari saya bilang, tapi jangan tinggalkan ilahi. Silakan beli mobil Hammer, tapi jangan pernah pamer. Kita diantar naik ambulan, bukan naik mobil mewah. Masya Allah bu, indahnya orang bertakwa itu. Dilecehkan tidak gampang marah, dibully dia tidak tersinggung, dipuji dia tidak berbangga. Karena tujuan hidupnya orang bertakwa, marodotillah. Masya Allah. Siap ya Pak Asep? Pak Asep Riki. Siap insya. Enak Pak jadi orang bertakwa itu. Ya, dibully tidak gampang tersinggung, dilecehkan tidak gampang marah, dipuji tidak gampang bangga. Karena orang bertakwa hanya satu linknya, marodotillah. Dia cari bukan cari pengakuan manusia, tapi cari ridho. Orang mencari ridho mengabaikan ucapan manusia. Itulah teorinya Pak. Kalau sudah biasa kita mengabaikan cacian, kita hidup kita tenang Pak. Yang gampang, oh pelecehan nama baik, ujaran kebencian, karena kurang iman sebenarnya kita. Itu nanti membias persepsinya ujaran kebencian. Kadang kita layak kok dibenci orang memang. Kenapa harus marah? Ya, pencemaran nama baik. Memang nama kita memang sudah tercemar. Kenapa marah dicemarkan orang? Sekarang kan selalu hukum itu diangkat. Oh, pencemaran nama baik, ujaran kebencian. Memang Anda layak dibenci orang kok, saya bilang. Anda sudah merusak tatanan kok. Sepakat ya? Sepakat ya Bunda ya? Kadang memang layak dia dibenci. Subhanallah, mancing emosi saya jadinya nih Pak. Masya Allah. Terus itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Itulah orang yang sebenar-benar bertakwa. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Subhanallah. Mereka lah
orang yang beriman sungguhnya. Jadi kesimpulan closing kita sederhana Pak, ya. 1 jam kurang 5 menit, kurang 4 menit. Kesimpulan kita closing, penutup dan konklusi. 1. Jadikan Ramadan peningkatan kualitas, bukan rutinitas. Kedua, Ramadankan 11 bulan ke depan agar kita selalu istiqomah dalam orang bertakwa. Yang ketiga, jangan pernah puas kita beriman sendiri. Apakah anak kita, istri kita, teteh kita sudah beriman? Hubungkan keimanan itu dengan saudara kita. Insya Allah kita surga Firdaus. Terima kasih sahabatku. Saya buka session tanya jawab. One man, one question. Satu orang itu satu pertanyaan, lebih dari satu dikenakan tarif. Silakan. Saya kembalikan ke studio. Ya, pertanyaan Pak Ustadz. Saya ingin menjadikan momen halal bihalal free zone ini sebagai apa yang dinamakan penyelarasan atau penyamaan persepsi ya. Betul, Karena kalau betul. Pak Ustadz lihat tadi di grup kami ini kan bermacam-macam Pak, ada yayasan, ada perbankan, ada pendidikan dan lain-lain Pak. Nah baru-baru ini saya bekerja di salah satu perusahaan multinational company. Itu kita ada sesi namanya mental well-being. Di mana dalam COVID ini banyak sekali pegawai-pegawai yang tentunya sangat stres Pak dengan situasi yang semua dilakukan di rumah ya Pak ya. Nah ini terkait dengan keimanan seseorang nih Pak. Halo? Iya dengar. Ya keimanan seseorang ini kan saya sendiri juga merasakan sampai hari ini naik turun nih Pak Ustadz. Nah saya juga ingin bagaimana sih ke depannya ini terutama dalam momen ini caranya membangkitkan semangat umat Islam Pak, terutama umat Islam dileles di ekosistem kami nih Pak, dalam badai COVID ini sebagai titik balik bukan sebagai titik mundur. Ya. Seperti pendiri Bill Gates, Apple ya Pak, ya, Steve Jobs mengatakan bahwa kalau kita hidup seolah-olah besok itu adalah hari terakhir kita di dunia. Jadi kita selalu membuat yang terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini bagaimana nih Pak Ustadz ini keimanan yang naik turun sehari-hari? Ini ada gangguan. Itu bangkit lagi nih Pak, karena seperti Pak Ustadz bilang bahwa keterpurukan itu sudah di mana-mana Pak ya. Saya nggak perlu sebutin satu persatu, karena girohnya ini kan harus kita nih Pak yang melakukan, terutama dari keluarga. Nah ini bagaimana nih, karena keimanan ini kan naik turun terus Pak. Ya. Silakan Pak Ustadz, terima kasih. Ada 2 solusi. Solusi pertama, solusi sosiologi dan psikologi. Solusi kedua, pendekatan hadis. Solusi psikologi dan sosiologi, mari kita doktrin kepada diri kita, khususnya kita sebagai suami dan ayah, sebagai pimpinan dari staf kita. 1, jadikan COVID ini sebagai peluang, bukan sebagai tantangan. Kalau kita sudah membangun satu persepsi dan visi COVID sebagai peluang, bukan tantangan, kita akan maju, tidak mundur. Persoalan hari ini, orang selalu menjadikan ujian sebagai tantangan, bukan sebagai peluang. Akhirnya dia tidak maksimal berbuat. Contoh sederhana, saya merasa ini peluangnya luar biasa ketika COVID. Pertama, hubungan saya dengan anak istri semakin akrab dan dekat. Kedua, silaturahmi semakin akrab lewat video call. Yang ketiga, kreativitas inovasi semakin tinggi untuk mencari sumber-sumber ekonomi. Yang keempat, penghematan kita lakukan di rumah tangga, yang selama ini kadang lupa kita berhemat. Jadi peluang itu saya lihat di situ. Yang kedua, pendekatan hadis. Bagaimana agar iman kita tidak fluktuatif, kata Rasulullah, bersahabat dengan orang soleh. Yang kedua, banyak bangun malam, minta petunjuk, berdoa, agar diberikan ketenangan jiwa menghadapi persoalan seberat apapun. Ya, yang ketiga apa kata Rasulullah? Banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu cahaya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk. Oleh sebab itu kembali ke Al-Quran, back to Quran. Yang keempat kata Rasulullah, banyak mengingat mati. Kenapa harus pusing dengan corona? Yang penting aku bekerja. Kalaupun besok hari kiamat, hari ini kita menanam pohon kurma. Boleh jadi kurmanya berbuah baru kiamat jadi terjadi. Jadi doktrin hadis ini sangat ilmiah loh Pak. 1, bersahabat dengan orang soleh. Hasan Asbari mengatakan, ulama besar Hasan Al-Basri atau Hasan Basri,
Carilah oleh kamu sahabat yang mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul. Jika kamu sudah temukan, pegang erat-erat, jangan lepaskan. Karena kelak di padang mahsyar bisa menolongmu. Masya Allah. Di dunia kita saling mengingatkan dan menguatkan. Kenapa menguatkan? Kadang kita lemah. Kenapa mengingatkan? Kadang kita lupa. Yang pertama terjadi terhadap apa? Istri kita, Pak. Ngomong kita hati ke hati, Ma. Tolong ingatkan dia, Papa. Saya juga manusia. Istri juga begitu, Pak. Ingatkan saya ya. Kadang khilaf menuntut lebih banyak. Pada pendapatan Papa menurun. Kita saling mengingatkan ya, Ma. Kita ngomong sama anak. Nak, mohon maaf ya, Nak. Pendapatan Papa ini menurun, Nak. Mungkin kualitas makanan kita sedikit menurun. Baju lebaran kita sudah hapus lagi. Anggaran jalan-jalan kita hilangkan dulu ya, Nak. Karena kita bukan menghadapi persoalan ini sendiri, tapi seluruh dunia, Nak. Dari 193 negara PBB, cuma 3 negara yang tidak dimasuki corona, Nak. Insya Allah ya, Nak. Kita bicara hati ke hati kepada orang terdekat kita. Kepada istri, kepada anak. Kalau masing-masing keluarga melakukan ini, insya Allah kita bisa balik. Persoalan hari ini, masing-masing stres, tidak mau diskusi. Makanya dalam Islam dibutuhkan komunikasi dan sahabat yang terbaik. Jadi kesimpulannya apa Pak Arif yang kita lakukan? Yakinkan ini peluang, bukan sebagai tantangan. Subhanallah. Ketika kita pastikan ini peluang, kita pasti kerja keras. Kedua, optimis. Kreativitas terbangun, inovatif muncul. Kita akan maju. Ya, Masya Allah Pak Arif. Kalau saya memandang ini sebagai peluang, bukan sebagai tantangan. Supaya kita maju, bukan mundur. Supaya kita optimis, bukan pesimis. Insya Allah bisa. Takbir. Masya Allah. Gitu dong. Usia boleh tua, tapi semangat tetap muda. Pendapatan boleh turun, tapi sedekah jangan berkurang. Itu hebat kita. Insya Allah. Pribadi unggul, berkualitas, cerdas, dan bertakwa. Itu kita butuhkan hari ini. Subhanallah. Ya, pertanyaan kedua, silakan. Silakan yang lain, Pak AR mungkin. Ya, ada Bu Neng, Bu Juli, Pak Ari Nugroho, ya. Orang bertanya itu orang cerdas, orang yang tidak bercanda itu orang pinter. Tinggi mana? Orang cerdas atau orang pinter, Pak Arif? Tinggi mana kualitasnya? Orang bertanya itu orang cerdas, orang yang diam itu orang pinter. Orang pinter mampu membaca masalah, orang cerdas mampu menganalisa dan menyelesaikan masalah. Berarti tinggi mana orang bertanya itu diam? Masya Allah. Ini motivasi dari saya ini. Jadilah orang cerdas, bukan sekadar pinter. Silakan Pak R. Ya. Terima kasih Pak. Siapa ini? Saya Pak. Asep, Pak Ustadz Asep ya? Iya. Mangga Pak, mangga. Pak, ini yang saya tanyakan, banyak jamaah itu yang betul-betul terpukul yang semata dari corona itu musibah yang menimpa seolah ke ekonomi saja gitu ya. Nah, kita kan sebagai ustadz susah juga memberikan solusi karena bukan pelaku ekonomi itu ya. Nah, terus bagaimana ya menghadapi kejenuhan mereka dan pesimisme mereka dalam usahanya. Rata-rata itu omsetnya itu ada yang menurun sampai 75% itu Pak ya. Itu bagaimana kira-kira meyakinkan kita mereka mengecas kembali semangat mereka itu Pak itu ya. Makasih Pak. Ada dua pendekatan Ustaz. Mohon maaf Ustaz Asep umur sabaraha tuh? Sabaraha umur Ustaz Asep? 50 tahun Pak. 50 tahun. Istri tilu 2. Masya Allah. Iya. Saya doakan mulai tambah ya di Leles siji, di Bandung siji ya. Masya Allah. Saya doakan mudah-mudahan. Begini Pak. Kalau saya menghadapi persoalan umat seperti ini, terutama masalah kemunduran ekonomi, ya pendapatan jauh menurun, saya pendekatan sejarah, saya ambil historical. Bu, Pak, jangan kecil hati. Rasulullah itu di lockdown itu 3 tahun, Bu. Masa iya saya bilang. 3 tahun Rasul dan sahabat tidak boleh menjual dagangan kepada orang kafir tidak menjual dagangan kepada mereka. 3 tahun Rasulullah sahabat memakan lumut-lumut yang nempel di batuan sampai kotoran sahabat seperti kotoran kuda. Mereka bisa bertahan. Oh begitu Pak ya. Am hasibtum an tudkhulun wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu akan masuk surga? Menyatai sisi Allah. Siapa yang bersabar, siapa yang berjihad. Oh berarti kita diuji Pak Munzir. Betul saya bilang. Nabi Adam di lockdown. Berapa lama dipisahkan dari Hawa? Nabi Ibrahim di lockdown. Mau dibakar. Nabi Musa di lockdown. Tahun 1550 sampai 1400 sekian. 100 tahun lebih Musa itu dimusuhi. Hancur.
Tapi kenapa bisa bertahan? Ternyata kita jelaskan sama mereka, Bu, orang beriman itu diuji. Kita makan enak sudah 40 tahun. Masa baru setahun kita sudah mengeluh? Jadi pendekatan historical itu bagus. Yang kedua, kita cari jalan keluar begini, Ustaz. Bu, bisa nggak kemungkinan Ibu tidak gengsi melakukan pekerjaan? Apa, Pak? Bikin gorengan. Saya 13 bulan, Pak, nyaris lumpuh. Lumpuh dalam arti ekonomi. Sementara saya harus bertanggung jawab terhadap mualaf, Ustadz di pedalaman, Ustadz sekian di satu-satunya cara apa? Kami kok suara apa ini ya? Ya Ustadz ya, bulan Ramadan kami buka catering. Alhamdulillah ada jalan dari Allah. Masya Allah. Satu, kita jelaskan yang diuji itu bukan kita aja, Bu. Semua Rasul diuji, orang soleh diuji, Umar bin Khattab diuji. Sabarkan mereka dengan masa lalu, para orang soleh. Yang kedua, cari jalan keluar ekonomi. Bukan banyaknya, tapi rutinitas. Jual bakwan, jual gorengan. Istri saya di rumah bikin catering. Jual bakwan, jual gorengan, jual nasi uduk. Alhamdulillah bisa membantu ekonomi. Yang ketiga, kita doakan mereka, Ustaz, ya Allah, berikan jalan keluar kepada saudara-saudaraku. Kuatkan iman mereka menghadapi ujian ini. Luluskan mereka ketika mereka mengikuti ujian, ya Allah. Ada 3 mungkin barangkali kalau sekian saya lakukan terhadap jamaah saya. Saya sepakat dengan Ustaz tadi. Mereka sering mengeluh, bagaimana kami Ustaz? Ada surga di balik derita. Ya, sabarlah. Bagaimana ya Rasulullah kami menghadapi ini? Apa jawab Rasulullah? Fasbir wattaqullah. Sabar kata Rasulullah. Di balik sabar ada surga. Di balik musibah ada hikmah. Di balik ujian ada kemenangan. Insya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustadz ya. Yang penting kita doakan mereka. Mudah-mudahan badai ini tetap berlalu. Tidak selamanya mendung itu kelabu. Masya Allah. Baik, pertanyaan ketiga. Dari BPRS mungkin, Pak Dedeng, Pak Asep, Pak Herman. Kalau Silakan. boleh saya tanya ini Pak Arif, ini bukan hanya dari Jakarta ya, dari mana saja nih kalau boleh ada data inventarisir dalam mereka? Ya, jadi memang tadi kan ada yang dari Jogja. Kebetulan ayah saya ini banyak anak asuhnya, Pak. Jadi salah satunya Dr. Ari Nugroho nih yang dari Jogja juga join hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dokter. Lagi tindakan dokter ini, lagi tindakan. Jangan lagi operasi Pak, nanti terganggu operasinya loh. Masya Allah. Ya, alhamdulillah baru selesai ini. Tadi ikut sebagian ceramahnya, alhamdulillah bisa silaturahim. Masya Allah. Semuanya ya ikut menyimak tadi kayaknya pada semangat juga insya Allah. Alhamdulillah. Pada mendengarkan juga dari sebagian. Tapi tidak ikut sampai dari awal sampai akhir tadi nggak ikut tadi semuanya. Iya. Insya Allah Ustaz. Terima kasih. Jadi posisi dokter menetap di Jogja ya? Iya, posisi di Jogja ini. Jadi ini di rumah sakit mana nih dok? Di rumah sakit Aisyah Muntilan. Oh, rumah sakit Muhammadiyah berarti itu ya? Iya, betul. Ya nanti kalau saya ke sana bisa mampir ya? Insya Allah. Bisa, insya Allah bisa. Insya Allah. Iya, insya Allah. Kita ngumpul, kita diskusi, insya Allah mendatangkan kebaikan, insya Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih. Iya, makasih dok. Dr. Ari Nugroho ini orang Palembang tapi tinggal di Jogja, Ustadz. Oh iya. Asli Palembang atau betul-betul wong kita gilo, wong kita galo ya? Masya Allah. Iya. Masya Allah. Iya, Mas Riki, alhamdulillah. Aslinya dari Palembang, tapi lamanya di Jogja. Iya, jadi wong Jawi, J. Sekolahnya di Jogja dulu, di di Jogja di UGM juga, alhamdulillah. Nyonya dari mana ini, dokter? Nyonya dari Kebumen. Kenapa? Oh iya, alhamdulillah. Dokter juga bukan? Enggak. Istri guru, alhamdulillah. Alhamdulillah, sama-sama berjasa ya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Iya, baik. Beliau ini ahli orto, ahli tulang. Ortopedi berarti, ortopedi. Ortopedi betul. Karena saya cek itu di Kementerian Kesehatan, ada 4 dokter yang dibutuhkan kurang. Pertama jantung, kedua syaraf, ketiga anestesi, keempat ortopedi. Ya. Saya suka bicara data, dok.
Ya. Jadi ada 4 yang paling dibutuhkan. Jantung, syaraf, ortopedi dengan anestesi. Saya cek Ya. itu. Ya. Allahu a'lam. Nanti kalau saya bisa ngambil dokter, masih bisa nggak umur 55 tahun ngambil dokter ini? Masya Allah. Bisa, insya Allah bisa. Masya Allah. Masya Allah. Ditolak ya. Daya pikirnya sudah berkurang sih ya. Ya. Ya, oke. Ada pertanyaan yang lain? Bisa insya Allah Ustaz ya. Ya. Silakan Pak Dedeng, Pak SF Riki dan lain-lain, mungkin BPRS ada pertanyaan. Iya Bu Imas, Pak Bu Dini, Diang Dingrum, dari Bapak SMA Al-Farisi, Leles kan Sukabumi atuh Pak? Iya betul kan? Leles Garut Pak? Oh Garut, Ya. oh Garut, bukan Garut. Sukabumi Garut. Leles. Bukan Pak. Oh, saya kira Sukabumi atuh. Cibadak ya, mampir. Sukabumi, Cibadak ya. Silakan Pak Dedeng. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ustadz, mohon maaf nih, saya lagi di perjalanan nih. Iya, iya. Tapi kami menyimak dari awal sampai akhir, insya Allah. Mungkin kami ingin menanyakan, tadi kan bahwa Pak Pembina Yayasan, bahwa iman kita itu kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Betul. Ya. Sementara dari hasil kajian ceramah Ustadz, bahwa kita itu terus harus meningkat kan? Iya, sebaiknya. Itu tidak boleh turun. Gitu. Nah, untuk menjaga konsistensi itu, apakah ada doa khusus? Kalau misalkan ada doa khusus yang memang harus diamalkan, mungkin kami ya ini kan gitu, misalkan apa doanya supaya tetap kita iman kita tetap bisa meningkat. Walaupun misalkan keadaan terburuk, misalkan, aduh, subuh gue hari-hari sehudang, gitu, misalkan. Bagaimana Ustaz cara? Ada. Ininya gitu. Ada doa diajarkan dalam Islam. Satu. Ya. Di surat 3 ayat 8 tadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Jadi kita minta istiqomah. Kedua, habis sholat ada zikiran dari Rasulullah. Allahumma, tolong speakernya ya Pak. Tolong ya. Siapa yang terganggu itu? Yang kedua, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kita baca habis sholat Pak, hadisnya sahih. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami agar tetap bisa berzikir kepadamu. Masya Allah. Karena salah satu sifat orang beriman ada 3 Pak. 1, hati yang selalu bersyukur, lidah yang selalu berzikir, kepribadian yang selalu bersabar. Kita udah orang beriman. Saya ulangi Pak ya, ini poin-poin. 1, hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, pribadi yang selalu bersabar. Kita udah orang beriman. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong hamba agar tetap bisa berzikir kepadamu. Tolong hamba agar bisa selalu bersyukur kepadamu. Tolong hamba agar bisa beribadah dengan baik kepadamu. Itu bagus doa itu. Yang kedua, zikir pagi itu. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Itu hadis sahih. Ya Allah, ciptakanlah keafiatan kepada diriku, keafiatan kepada pendengaranku, keafiatan kepada penglihatanku. Itu bagus dibaca Pak. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Yang tadi habis sholat itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau dari Al-Quran itu surat 3 ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Siapa orang yang tidak bisa diganggu setan? Al-Quran, buka Al-Quran surat 38 ayat 83. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi detik-detik menjelang iblis diusir dari surga, apa dia bilang? Sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Siapa itu? Orang-orang beriman. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dari mereka. Berarti kalau kita gampang tergoda, ada masalah. Pertama, dosa numpuk tidak bertobat. Kedua, ibadah meningkat tapi belum ikhlas. Harus kita benahi ini. Kalau dosa numpuk kita bertobat, ibadah belum ikhlas kita luruskan niat. Masya Allah Pak. Insya Allah. Bapak tinggal di mana Pak? Di Garut Pak. Oh di Garut. Di Garut mah ya. Jauh dari Uniga, Universitas Garut. Apa Pak?
Jauh dari Uniga, Universitas Oh, dekat Erasmus. Uniga. Dekat Uniga. Saya pernah di sana Pak, narasumber seminar di Uniga. Nanti Ya, kalau ya. saya ke sana bisa mampir ya. Insya Allah, saya tunggu, Iya. Pak. Tapi Saya syaratnya ada ikan bandeng atau ikan gurami. Ya. Bisa tuh Pak. Insya Gurami Allah. bakar. Insya Allah, masya Insya Allah. Allah, Ustaz. masya Allah, masya Allah. Ya. Ya, Saya Ustaz, tunggu, Pak Ustaz. Dedeng ini- Kedatangannya di Garut, Ustaz. Insya Allah. Ya, ya. Tapi saya ke Garut dengan Pak Arif. Iya. Iya. Siap, siap, Pak. Sorangan atau Siap. kaditu Siap, siap. 4 orang, 5 orang kaditu. Boleh, Ustaz. Saya tunggu, Ustaz. Iya, tergantung Pak Arif. Beliau bos saya. Beliau berangkat kita jalan. Masya Allah. Ini ada pertanyaan dari Pak Hendar Asmar. Silakan Pak Hendar. Di-unmute. Ya, baik. Silakan Pak Hendar, di-unmute. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ya. mungkin Ustadz udah lupa atau masih ingat ya nggak dengan saya Hendar Asmara Masya Allah. Kenal atuh Pak, yang namanya orang tua Ya. kita. dari Yang tinggal di Jakarta Selatan. Tanah Kusir atau iya yang dari dulu yang di Ustadz dekat rumah Pak Bagindo. sering pada kasih tausiah di Masjid As-Sakinah dulu dah. Betul, Masjid As-Sakinah dekat rumah Masjid almarhum Pak As-Sakinah di Bagindo Tanah yang Kusir. pakai simpang raya. Betul? Iya betul kenapa? betul. Iya, saya kenal ingat betul. Ya, di Tanah Kusir kan, di Tanah Kusir. Betul, Jalan Udah lama Benda. kita nggak bertemu Ustadz. Udah lama kita Alhamdulillah nggak ketemu di bertemu. sini ya. Ya ketemu di sini. Betul, Ya. betul, betul. Surprise bagi saya ini bisa ketemu di sini. Masya Allah, Masya Allah. Masih ingat Ustadz ya dengan Lembah Karmel ya. Iya, yang kita berdua ke Cianjur. Iya. Apakah kemudian Ustadz pernah mencoba berusaha berdakwah di sana pada penduduk di dekat Lembah Karmel begitu? Kita setelah pulang dari Lembah Karmel. Oke, Pak Arif. Ya, silakan Pak. Iya. Ya. Tadi sempat drop ya Pak? Iya, Pak Hendar. Sejak kita masuk ke Lembah Karmel, saya koordinasi dengan aktivis Islam di Cianjur. Alhamdulillah kita terlibat di sekitar Lembah Karmel. Tapi jujur, kita tidak bisa menembus ke dalam karena banyak ring satunya orang kuat di Jakarta. Saya akui itu. Jadi makanya tanggung jawab kita bersama bagaimana menghadapi persoalan di Cianjur pemurtadan luar biasa dahsyat. Begini Pak Arif, ya Pak Arif, saya dengan Pak Endar ini udah lama kenal. Karena saya ngisi tiap bulan drama, mengisi sering di masjid di komplek beliau. Termasuk orang tua Pak Hendar, orang tua beliau itu saya pernah ngisi di rumah dulu Pak Hendar ya, yang Pak Hendar jemput saya ke rumah ya. Iya. Iya, saya juga bahagia sekali ketemu dengan Bapak ini, Masya Allah. Sudah ada berapa ya? 10 tahun barangkali nggak ketemu ya. Ya 40 tahun. Ya 38 barangkali ya. 40 belum begitu. Kita ke Lembah Karmel sekitar tahun 86 ya. Iya 86. Ya. Ya, sudah lebih 14 tambah 21, 35 tahun ya. Ya, Lembah Karmel 31. Ya. Ada pertanyaan kira-kira Pak Endar? Ada pertanyaan Pak, silakan. Ya, saya mau bertanya tadi yang poin pertama itu mengenai disiplin ya. Iya. Mengenai disiplin. Ustadz, bagaimana? Sepakat nggak dengan saya bahwa kalau saya menganggap banyak mayoritas Muslim kita ini nggak disiplin begitu, yang nggak disiplin dalam segala hal begitu. Contohnya aja misalnya dalam masalah pandemi ini banyak umat Muslim yang nggak disiplin, nggak dianjurkan nggak pulang kampung, akhirnya kemudian COVID-nya melonjak gitu. Jadi begini bagaimana Pak, menurut Ustaz? Saya sepakat belum tentu 15% dari akumulasi umat Islam yang disiplin. Kenapa belum disiplin? Jawabnya ada 2 Pak. Pemuka agama dan pemimpin negara sendiri belum menunjukkan ketauladanan.
Bagi saya, satu keteladanan lebih bagus daripada 1000 nasihat. Jadi saya tidak serta-merta menyalahkan rakyat tidak disiplin, karena contoh di atas tidak disiplin. Contoh, maaf ya Pak, kita lemah dalam law enforcement. Yang satu diadili, yang satu dibebaskan. Yang satu dijerat dengan undang-undang prokes, yang sekian ribu dibebaskan. Jadi ada perlawanan dari masyarakat. Ini masalahnya. Secara teori sosiologi dan psikologi, perlawanan itu akan muncul ketika kezoliman dipertontonkan. Itu nggak bisa dibantah. Teori sosiologi, kezoliman dipertontonkan akan menimbulkan perlawanan. Itu nggak bisa dibantah. Jadi yang terbaik sebenarnya menunjukkan satu contoh dari atas pemimpin. Pertama, law enforcement. Kedua, pemerataan ekonomi. Ketiga, penegakan hukum. Ketiga-tiga variabel ini kita tidak terapkan, kita tidak bisa berharap banyak. Ya, saya ulangi Pak Endar ya. Ketiga-tiga variabel ini, pertama law enforcement, penegakan hukum, yang ketiga yang sering saya dengungkan, ini Pak Arif tahulah karakter saya. Kita lemah di human resources development, pengembangan sumber daya manusia. Ketiga-tiga variabel kita tidak terapkan. Jangan kita berpikir Indonesia menjadi negara maju dan berkah. Dan itu terbukti hari ini. Bapak tahu sekarang nasib saya. Saya dicoret tidak boleh ngisi pengajian di semua BUMN dan pemerintahan. Karena saya tegas mengkritisi kebijakan. Luar biasa ini Pak. Saya terus terang ini Pak Arif ya. Akibat apa? Saya tegas mengkritisi kebijakan fiskal moneter. Kebijakan hutang luar negeri yang numpuk. Skala skema pembayaran yang tidak jelas. Kita harus jujur ini. Gitu loh Pak Endar. Jadi yang terbaik keteladanan, bukan pidato. Ya. Oke, saya kira cukup sekian. Udah mau asar ini Pak Arif ya. Satu pertanyaan terakhir dari Pak Miftah. Silakan Pak Miftah. Terakhir, Pak. Satu pertanyaan tadi saya kurang jelas. Tadi Ustadz mengatakan surat 8 ayat berapa tadi? Surat 8 ayat 3. Surat 3 ayat 8, Pak. Ada berapa? Surat 3 ayat 8. Dengan Oh enggak, bukan tadi ada surat 8 ayat. Iya. Hah? Surat 8 ayat 2 sampai 4. Ciri-ciri orang mukmin. Oh iya, terima kasih. Oke, itu ya, Pak. Terima kasih. Iya. Last question ya, Pak Ustadz. Ya, Pak Miftah. Ya Allah, kapan kita ketemu Pak Ustadz ya? Udah kangen saya. Oke, Pak Miftah. Dari mana ini Pak Miftah? Ya, Oke. Assalamualaikum. Ada gangguan dari Pak Miftah. Salam. Silakan Pak Miftah. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng tepang Pak Ustadz. Ya. Ya, langsung Pak Miftah pertanyaan. Tadi terkesan dengan beberapa konteks di awal, ada yang dimana untuk strategi menghancurkan Islam itu ada untuk bisa berupa melemahkan, melelahkan, sampai ujung-ujungnya kalah. Gitu ya. Ada istilah gitu. Apalagi saya di posisi sebagai pendidik di SMK. Maaf Pak Miftah, ngajar apa Pak Miftah? Mengajar apa? Saya ngejar komputer Pak. Oh iya. Oke. Ya. Tapi apapun itu bidangnya, karena yang namanya pendidik, berarti yang kita harus lindungi itu generasi untuk kedepannya. Betul. Nah, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, mungkin ada masukan untuk menguatkan untuk kami selaku pendidik dengan menghadapi pandemi ini, bagaimana menjaga generasi kedepannya, bukan hanya dari segi pemikiran, tapi dari segi keimanannya, Mbak. Mungkin itu Pak Ustadz. Terima kasih. Begini, saya merujuk kepada perjuangan Rasulullah. Kenapa Rasulullah mampu melahirkan generasi unggul, generasi emas yang kaya dan bertakwa seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf? Sederhana konsepnya. Wa'atasimu bihablillahi jami'ah. Megang teguh Al-Quran. Yang kedua, ada komunitas-komunitas pengajian yang bertahap dan bertingkat sesuai dengan daya serap anak didik. Jujur ini Pak Miftah ya, karena saya juga ngajar, cuma saya di kampus ya. Ada satu materi-materi yang harusnya belum layak didengar anak SMK, mereka sudah dengar. Jadi harus ada evaluasi kurikulum. Yang kedua, kurikulum kita muatan teorinya terlalu banyak daripada aplikasinya. Mungkin Bapak dari pendekatan aplikasi mungkin lebih tinggi. Berarti otomatis maaf Pak ini ya Pak
Pak Miftah ya. Tugas Bapak yang paling penting meningkatkan kualitas wawasan. Kedua, belajar psikologi pendidikan. Saya dulu belajar psikologi pendidikan 6 SKS. Bagaimana mengenali anak didik. Kedua, lingkungan anak didik. Yang ketiga, orang tua anak didik. Bapak maksimal mendidik mereka di sekolah, lingkungan mereka tidak nyaman, mereka rusak. Bapak maksimal memberikan ilmu, tapi orang tua anak didik tidak berwawasan, mereka mentah di rumah tangga. Jadi membangun generasi unggul harus melibatkan 3. Pertama, pendidikan formal. Kedua, negara sebagai fasilitator. Ketiga, orang tua di rumah tangga. Karena pendidikan ada 2, Pak. Pertama, formalistik. Kedua, mentalistik. 124.000 nabi, 113 rasul, itu tidak ada pendidikan formalnya. Dia pendidikannya mentalistik. Tapi kenapa berhasil merubah dan membangun satu peradaban yang unggul? Karena mereka dididik oleh 2 malaikat, Jibril dan Mikail. Mentalistik, bukan formalistik. Kelemahan Indonesia yang paling menyolok saya lihat, mengkedepankan pendidikan formal tanpa akhlak. Sekarang akhlak sudah hilang dari sekolah, muncul etika. Ya maaf, masih ada waktu Pak Arif ya, 3 menit boleh ya? Boleh? Boleh Pak, boleh. Ini Pak, maaf, karena saya bergerak di pendidikan, saya ngajar beberapa kampus Pak Miftah. 1 saya bilang, kelemahan kurikulum kita selalu teori bukan aplikasi. Kedua, kelemahan analisis mahasiswa kita rendah karena selalu didoktrin dengan nilai, bukan kualitas analisa terhadap nilai. Yang ketiga, kesiapan dosen pendidik kita lemah, hanya mengandalkan kurikulum tapi tidak berwawasan. Makanya waktu Pak Prabowo kemarin tawaran sama saya dari tim sukses Pak Prabowo, Pak Munzir, kandainya Pak Prabowo menang, Bapak bersedia jadi menteri, bersedia. Jadi apa? Menteri Pendidikan. Saya evaluasi kurikulum kita. Bapak kalau pernah kuliah di UI itu ekonomi 144, teknik itu di UI itu 150 SKS. Di Trisakti ekonomi itu 144. Pak Arif mungkin pernah S1 di ekonomi ya. Menurut saya muatan terlalu berat. Kalau Bapak pernah ke Jepang, ke Korea, anak SD sana cuma 7 mata pelajaran, Indonesia 14. Makanya doakan saya jadi menteri, saya robah ini. Jadi kesimpulannya Pak, 1, kenali anak didik. Kedua, kenali lingkungan anak didik. Yang ketiga, kenali siapa orang tua anak didik. 3 variabel ini harus bergerak Pak. Kalau hanya Bapak bergerak, pendidikan kita tidak akan pernah maju. Itu kelemahan kita dibandingkan Jepang dan Korea. Harus kita benahi. Nah bagaimana kualitas iman? Berarti kembali ke Quran. Penguatan dilakukan guru agama, bukan Bapak. Walaupun pendekatan sains dan teknologi berpeluang menyisipkan sinyal agama. Saya ulangi ya Pak. Ya, di bidang ilmu apapun, disiplin ilmu apapun, berpeluang mendoktrin agama lewat disiplin kita masing-masing. Insya Allah bisa Pak. Ya, doakan saya jadi Menteri Pendidikan. Saya angkat staf ahli saya Insya Allah. Masya Allah. Luar biasa Pak Miftah ini ya. Jadi Bapak mengajar di Leles ya Garut. Betul Pak. Nah Betul. nanti saya undang ke sana. Saya kasih pencerahan 2 jam di Garut. Ya? Amin. Siap Pak. Iya, Tapi sama Pak Arif ada saya ke bandeng, sana ada nanti. juga dodol Pak. Ya? Kalau di Garut bukan bandeng, ada juga dodol. Ya udah nggak apa-apa. Tapi seakan ada itulah gurami minimal ya. Masya Allah. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Oke. Ya, kita kembalikan ke MC untuk menutup acara. Silakan MC. Silakan MC. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Munzir Situmorang yang sudah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan marilah kita jadikan momen setelah Ramadan ini sebagai peningkatan kualitas beribadah dan selalu istiqomah. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai perwujudan rasa syukur ini, selanjutnya marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara alam semesta. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Berkat rahmat dan ridho-Mu, pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat yang dirahmati ini dalam rangka acara halal bihalal keluarga besar Yayasan Aminah Hussein. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami memohon kehadirat-Mu atas nikmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat mensyukurinya.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Memberi, berikanlah kepada kami keselamatan, kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan, serta rizki yang barokah. Jika rezeki kami masih ada di langit, maka turunkanlah. Jika rezeki kami masih di dalam bumi, keluarkanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Jika sulit, mudahkanlah. Jika sempit, lapangkanlah. Jika sedikit, perbanyaklah. Dan jika banyak, berkahilah. Dan berikanlah dimanapun kami berada, dan berikanlah kepada kami sebagaimana Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Tunjukkanlah kami jalan yang benar dan jalan yang Engkau ridhoi. Lindungilah kami dan berikanlah kami keselamatan di dunia dan di akhirat. Ampunilah dosa-dosa kami, dan hanya kepadamulah kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Ustadz Munzir ditutup dengan kafaratul majlis, Pak. Silakan, Pak. Doa kafaratul majlis, mudah-mudahan kita diberkahi, dipersatukan dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Baik. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Juga tamu undangan yang sudah berkenan bergabung pada acara ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami atas nama panitia acara ini ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.